Pada saat saya jadi Bupati Waikanan di tahun 2016, itu kita lakukan pemetaan. Jadi jalan di Waikanan itu panjangnya 2000, jalan kabupaten ya, bukan jalan provinsi. Di RPJM saya itu 666 kilo jalan prioritas yang akan saya bangun selama 5 tahun. Dan alhamdulillah penanganan saya sebenarnya 1071 kilo, melebihi daripada RPJM saya ada. Kita bangun rumah sakit baru hari ini dan sudah kita pakai rumah sakit itu. Saya masuk itu hanya beberapa dokter spesialis ada di Waikanan. Hari ini kita punya 13 dokter spesialis. Kategori Bupati dengan upaya peningkatan kompetensi guru terbaik di Indonesia pada September 2018. Ya. Nah, ini apa yang dilakukan Pak Bupati? Pemirsa Kupas TV, ketemu lagi dengan saya Donald Haris Sihotang. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kabupaten Waikanan. Bersama saya Bapak Bupati Waikanan, Bapak Haji Raden Adipati Surya. Ya. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat juga. Dengar Kupas Tuntas yang saya hormati, selamat pagi hari ini, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih nih Sama-sama. Pak Bupati Sama-sama. sudah datang ke studio kita. Kita seperti tema kegiatan kita bincang-bincang pada pagi hari ini, kita akan bedah tentang Kabupaten Waikanan. Ya. Pak Bupati ini sudah memimpin Kabupaten Waikanan ini sudah hampir 5 tahun, Ya. benar ya, Pak Betul, Bupati ya? Betul. Nah, selama 5 tahun kita pengen dengar cerita Ya. tentang Waikanan, mulai dari luasannya, Ya. jumlah kecamatannya, Ya. desanya, Ya. termasuk mungkin aktivitas para masyarakat kita yang di sana, penghasilan atau pekerjaan Ya. yang paling dominan Ya. apa saja, bisa diceritakan Pak Bupati? Silakan Ya. Pak Bupati. Kabupaten Waikanan itu terbentuk tanggal 29 April tahun 1999, 27 April 1999. Oke. Kemudian luas wilayah Waikanan itu terluas nomor 2 setelah Lampung Timur ya. Oke. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 434.000 jiwa dengan 221 kampung dan 6 kelurahan. Terdiri dari 14 kecamatan, tapi kita sudah tambah 1 kecamatan, jadi hari ini di 15 kecamatan. Mayoritas masyarakat Waikanan itu pertanian dan perkebunan. Oke. Mata pencarian mereka hampir 80% itu penduduknya itu mata pencarian itu menggantungkan hidupnya di Pertanian dan perkebunan ya? Ya. Iya. Baik itu pertaniannya yang dikelola oleh masyarakat langsung dan perkebunannya juga ada yang milik BUMN, ada juga milik swasta dan ada juga milik masyarakat, dalam hal ini mungkin koperasi ya, UMKM dan sebagainya gitu. Jadi jumlah luas wilayah yang cukup luas menurut saya untuk satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung ini. Oke. Ya. Nah, kalau tidak salah kan sebelum Pak Bupati menjabat di sana Ya. dengan Pak Wakil, Ya. Pak Almarhum, Almarhum ya. 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 itu sebelumnya kecamatannya belum sampai 15 ya? 14. Baru 14. Tepatnya. Berarti Saya pemekaran tambah satu kecamatan. Satu Jadi kecamatan. kecamatan Belambangan Umpu itu kita mekarkan menjadi satunya kecamatan Belambangan Umpu tetap, yang satunya namanya kecamatan Umpu Semengu yang terbaru. Oke. Terdiri dari 10 kampung tergabung di dalam kecamatan Umpu Semengu itu. Berarti desanya juga ikut pemekaran juga? Desa tidak. Desa tidak. Hanya kecamatannya saja. Desanya tetap 221 kampung dan 6 kelurahan. Oke. Ya. Nah, kemudian kita cerita selama hampir 5 tahun Hampir ini. 5 tahun. Ya. Ya. Selama hampir 5 tahun memimpin Kabupaten Waikanan. Ya. Ini program apa saja Ya. yang dikerjakan di sana, Pak Ya. Bupati? Saya beneran bawa data, jadi kita bicara data. Kalau kita nggak bicara data, nanti kita dikatakan tukang pembohong. Iya, Ya iya, kan? iya. Saya akan bicara tentang yang pertama mungkin tentang IPM. Iya. Di tahun 2010 ini IPM kita 61 dan di IPM kita tahun 2019 ini, jadi masa jabatan saya kan 2016, Iya. ini 65,74 IPM kita. Hari ini kita sudah 67,19. Ini bicara soal IPM. Oke. Kemudian angka harapan hidup ini dari 2016 ini 68,58 sampai 2019 ini kita 69,27.
Ini saya perlu sampaikan kenapa? Karena kita harus berdasarkan basis data. Iya. Kalau data itu kita bisa melihat nanti apakah betul indikator-indikator kesejahteraan masyarakat itu meningkat, gitu kan? Artinya ini valid, bisa diverifikasi. Oh ya, BPPS Ya. ini data BPS gitu kan. Kemudian lama sekolah, rata-rata lama sekolah ini kalau di 2016 ini 7,3, di tempat kita 7,33, ini 7,39 rata-rata lama sekolah. Kemudian saya mau masuk ke penduduk miskin ini. Iya. Ini penduduk miskin 2017 itu 2,284. 62 penduduk miskin 62. Kemudian 2018 60, sekarang penduduk miskinnya 58,72. Itu penduduk miskin, ya. Oke. Kemudian indeks tadi sudah, laju pertumbuhan kita, pertumbuhan ekonomi itu di 2017 itu 5,11, sekarang sudah 5, turun 2018 5,21, tapi 2019 kita turun jadi 5,19. Nah, ini saya sampaikan data tentang angka-angka yang mungkin ada berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang program-program yang sudah saya lakukan kurang lebih selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun ini. Yang pertama, sudah barang tentu saya masih bisa mempertahankan ini di tata kelola pemerintahan. Saya sudah Waikanan ini sudah 10 kali WTP berturut-turut. Ya, dari semenjak berdiri Waikanan kita 10 kali berturut-turut. Kemudian layanan KTP itu sudah 92% di Kabupaten Waikanan tuh. Kemudian kita ini yang membanggakan sekali nih. Saya masuk 2016 itu Waikanan itu belum pernah dinilai oleh Ombudsman tentang pelayanan publiknya. Oke. Dan 2016 saya masuk langsung dilayani penilaian oleh Ombudsman. Ternyata di situ Waikanan itu masuk zona merah. 2016 2017 itu masuk zona merah. 2018 baru masuk zona kuning, dan alhamdulillah sekarang kita sudah standar pelayanan publik kita dinilai oleh Ombudsman RI itu zona hijau. Bahkan kita dapat peringkat keempat tingkat nasional untuk pelayanan publik. Oke, mungkin sampai di situ dulu, Ya. Bupati. Soal Ya. pelayanan publik ini Ya. kan berarti berkaitan dengan masyarakat luas, Ya. masyarakat banyak gitu. Ya. Apa yang Anda lakukan sehingga dari zona merah bisa naik sampai sekarang dia pelayan publiknya berarti sudah Ya. zona hijau, berarti sudah baik. Ya, jadi mindsetnya pejabat ini Oke. itu harus kita rubah dari yang sifatnya mungkin dilayani menjadi melayani. Itu penting, itu paling penting menurut saya. Apapun yang kita buat, kalau petugas pegawai kita, ASN kita yang dalam pelayanan publik ini, apakah itu catatan sipil, apakah itu satu pintu, apakah itu yang lain, termasuk juga kesehatan dan sebagainya, pelayanan publik yang tidak baik itu diawali dari mindsetnya, pemikirannya pelayan itu. Jadi kalau dulu kan kita pakai sistem kalau bisa dilamain ngapain dicepetin gitu kan. Iya. Nah, ini kita harus berubah. Kemudian belum lagi di situ mungkin kita melakukan pelayanan itu yang one stop service, artinya waktu itu kita manfaatkan betul. Jadi jam kerja itu kita manfaatkan. Bahkan kita melakukan pelayanan publik ini dengan jemput bola. Kalau misalnya pelayanan publik terhadap KTP itu mobil keliling setiap kecamatan setiap hari itu untuk mencari KTP, KK dan sebagainya dalam pelayanan. Kemudian PTSP juga begitu dengan perizinannya. Perizinan nggak kita tunggu di kabupaten, tapi perizinan itu dia turun ke bawah untuk memberikan izin-izin pada UMKM dan sebagainya. Dan jangan lupa tentu integritas mereka. Ini persoalan tentang biaya. Ya kan, kita bisa melakukan menekan biaya kepada masyarakat kecuali untuk hal-hal yang betul-betul memang diatur dalam undang-undang. Nah, setelah itu mungkin sarana dan prasarananya. Pelayanan publik juga menilai kan bagaimana keramahan lingkungan, bagaimana juga tentang disabilitas, pelayanan kita terhadap disabilitas kalau mereka datang gitu kan. Misalnya disiapkan tangga, disiapkan ini segala macam. Seperti itu juga kita harus siapkan. Nah, tapi yang terberat itu mungkin merubah pola pikir masyarakat. Pola pikir petugas kita, pegawai kita, ASN kita. Untuk merubah yang tadinya biasa dilayani, hari ini kita harus bisa melayani. Itu yang terpenting. Berarti Pak Bupati selesaikan urusan internal dulu, Oh iya, iya. SDM-nya dipastikan. Oh iya, iya. Mereka satu visi misi dulu, Betul, gitu. betul. Baru kemudian sehingga terjadi peningkatan pelayanan itu. Betul. Gitu ya. Kemudian kita di bidang infrastruktur, saya sudah menangani 1071,69 km. Oke. Jangan lupa, pada saat saya jadi Bupati Waikanan di tahun 2016, itu kita lakukan pemetaan. Jadi jalan di Waikanan itu panjangnya 2000, jalan kabupaten ya, bukan jalan provinsi. Jalan kabupaten itu 2000 km. Ya, dari 2000 km itu, yang kondisinya itu beraspal itu hanya 44%. Kondisi pada waktu itu. Dan yang baik kondisinya pada itu 40% dari ketika Anda baru dilantik? Iya,
Ketika saya baru dilantik, itu kita lakukan 44% hanya beraspal, yang beraspal. Dan 44% itu hanya 12% yang kondisinya baik. Nah, makanya saya di tahun 1, 2, 3 itu saya lebih fokus ke infrastruktur. Karena kaitan infrastruktur cukup banyak, bicara soal ekonomi, bicara soal yang lain. Sehingga kita tetapkan 666 kilo. Di RPJM saya itu 666 kilo jalan prioritas yang akan saya bangun selama 5 tahun. Dan alhamdulillah penanganan saya sebenarnya 1071 kilo, melebihi daripada RPJM saya ada, yang saya lakukan. Itu di sektor pembangunan infrastruktur, selain daripada jembatan, ya kan, yang lain-lain kita bangun. Kemudian di bidang sektor pertanian, nah pertanian ini kita coba memperbarui irigasi. Ya. Ini kita banyak membangun irigasi. Kita ada 40 bendungan yang kita bangun, ada 22 irigasi yang kita perbaiki. Kemudian kita juga melakukan pembangunan rumah nih untuk masyarakat miskin. Ada sekitar 1.177 unit yang telah kita bantukan kepada masyarakat, karena kita tahu ini rumah ini juga harus dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, sehingga kita melakukan bedah rumah, baik itu yang melalui kementerian maupun yang dari Kabupaten Waikanan gitu. Dan kemudian kita juga melakukan ini yang agak berbeda di kabupaten lain, unggulannya Waikanan, kita punya Lanudat Gatot Subroto. Lanudat Gatot Subroto itu mulai dirintis untuk menjadi penerbangan sipil itu dari tahun 2006. Dimulai dari Bapak Bupati pertama kali itu Bapak Tamanuri, dilanjutkan dengan Pak Bustami, tapi alhamdulillah kita bisa selesaikan di tahun 2019 kemarin. Itu sudah diresmikan oleh Menteri Perhubungan dan juga Pak Kaset untuk menggunakan itu sebagai bandara sipil. Dan alhamdulillah udah clear semua, pembangunan sudah oke, tinggal kita nunggu penerbangan. Sebenarnya harusnya ini sudah selesai, tapi mungkin karena salah satu dampaknya dalam COVID, sehingga penerbangan di Lanudat Gatot Subroto itu terpaksa harus untuk sementara ini kita tunda dulu. Tapi mungkin dalam waktu dekat, apabila ini sudah betul-betul situasi yang cukup baik, kita akan melakukan penerbangan. Karena sarana dan prasarana kita sudah siapkan semua untuk Lanudat Gatot Subroto. Dan kita bayangkan kalau itu kan Waikanan itu berada di tengah-tengah antara Sumatera Selatan dengan perbatasan. Selatan, ya? Dan dia berada di tengah-tengah antara Lampung dengan Sumatera Selatan, itu adanya Waikanan. Dan bandara ini sendiri sebenarnya yang diuntungkan bukan hanya Kabupaten Waikanan, tapi ada Oku dalam hal ini Batu Raja, ada Oku Selatan dalam hal ini Muara II, kemudian ada Oku Timur yang ini dalam hal ini adalah Martapura. Berarti marketnya bukan hanya Waikanan gitu ya? Bukan, ada kurang lebih 5 kabupaten kita anggap. Selain 3 kabupaten ini dari namanya Sumatera Selatan, ada Waikanan, Lampung Utara saya pikir ada yang tertarik juga ke sini, Lampung Barat juga begitu. Itu penduduknya kurang lebih 3 juta. Nah, kemudian di situ ada perusahaan-perusahaan besar yang kita anggap juga itu bagian daripada penumpang bandara ini nanti kalau benar bandara ini betul-betul beroperasi. Ada 150-an lebih perusahaan yang ada di 5 kabupaten itu. Yang jadi nanti menjadi pangsa pasarnya ini. Belum lagi kita bicara soal ekonomi. Bagaimana nanti kalau bandara itu jadi, saya pikir dampaknya sangat luar biasa lah. Pariwisata juga begitu. Terutama dengan masyarakat Waikanan sendiri gitu. Iya, pastinya dong, pastinya. Jadi bisa menjadi sebuah pusat pertumbuhan yang baru di Provinsi Lampung. Kalau bandara itu menurut saya bisa betul-betul nanti efektif ada waktunya. Kalau daerah penyangga saja terdampak, apalagi daerah yang dimana bandara itu berada. Oh iya. Jadi kebenaran ini memang terbatas pas sekali gitu dengan perbatasannya itu dengan Martapura. Justru sebenarnya Oku Timur itu diuntungkan lebih banyak karena lebih dekat ke mereka sebenarnya. Kalau dari Martapura, pusatnya ibu kota Oku Timur itu hanya butuh waktu sekitar 5 menit sampai di bandara. Kalau dari pusat kota Belambangan Umpu ke sana itu butuh waktu sekitar 20 menit. Nah ini mungkin yang menjadi daya tarik juga kabupaten, dan alhamdulillah itu sudah selesai semuanya. Kita tinggal tunggu saja. Kemarin ada hambatan sedikit soal slot di bandara Halim Perdana Kusuma, tapi alhamdulillah kemarin saya ketemu sama Kaso dan Kaso sudah memberikan slot untuk kita melakukan penerbangan dari Waituba ke Halim. Kalau dari pihak maskapai? Ya. Kita kemarin sudah ngobrol kebenaran dengan Citylink, kemudian satu lagi kita sudah ngobrol juga dengan Wings Air. Dalam hal ini sudah dalam penjajakan, kita sudah tahu angkanya, kira-kira penerbangan dari Bandar Lampung itu kurang lebih kisaran antara 800 sampai dengan 1.100.000. Kisarannya antara itu, dari Waituba, Waikanan sampai ke Halim Perdana Kusuma. Lain sedang berproses untuk MOU gitu kan, karena mau tidak mau kan di awal ini pasti bersubsidi kita. Karena kan maskapai juga tentu tidak mau rugi lah ya. Tapi saya yakin 2 bulan, 3 bulan paling lama kita hitung, kita sudah pernah hitung dalam 3 bulan insya Allah itu akan normal. Ya, jadi supaya jalan untuk sementara kita stimulus dulu, subsidi dulu gitu ya. Pasti. Paling 2-3 bulan, nanti kalau sudah normal, marketnya sudah jalan, nanti subsidi bisa ditarik lagi. Iya, bisa ditarik lagi. Jadi kan saya pikir 3 bulan
pasar ini sudah terbentuk lah. Saya yakin karena memang penduduknya juga cukup banyak, belum lagi perusahaan yang saya sampaikan tadi. Jadi saya pikir ini pasarnya termasuk potensial. Gitu potensial, ya. Mohon maaf, saya bukan membandingkan dengan pesisir barat, tapi pesisir barat juga mungkin hanya 2 kabupaten dan target mereka hanya pariwisata. Beda dengan Waikanan. Waikanan itu kan banyak perusahaan dan sebagainya saya bilang tadi. Dan penyangga bandara itu kan 5 kabupaten gitu kan. Saya pikir akan. Kemudian saya perlu sampaikan juga ini masalah kesehatan. Kita bangun rumah sakit baru hari ini dan sudah kita pakai rumah sakit itu. Saya masuk itu hanya beberapa dokter spesialis ada di Waikanan. Hari ini kita punya 13 dokter spesialis. Kita punya produk unggulan sekarang di rumah sakit itu. Kita bisa cuci darah yang selama ini ke Bandar Lampung. Hari ini sudah bisa cuci darah di Waikanan dan bahkan Martapura juga cuci darah ke tempat kita. Lampung Utara itu sebagian juga cuci darah ke tempat kita. Kemudian kita juga ada operasi mata yang mungkin canggih sama seperti Abdul Muluk. Kalau alatnya mungkin nggak kalah, karena kita kerjasama dengan rumah sakit Ainun Abibi. Jadi itu BPJS gratis itu. Tapi kalau nggak BPJS sekitar 15 juta satu mata. Kalau operasi mata. Dan kita bisa lakukan kurang lebih hanya sekitar butuh waktu 15 menit. Dan itu bisa kita selesaikan. Itu kemudian kita donor darah. Biasanya kita nggak bisa nampung darah karena kita nggak punya bank darah. Hari ini kita punya bank darah. Jadi darah Waikanan tuh kalau didonor sekarang bisa ditampung di Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin Pagar Alam. Jangan lupa kita juga waktu saya masuk itu belum akreditasi puskesmas. Puskesmas ini kan harus diakreditasi. Kenapa? Supaya kita tahu sejauh mana pelayanan terhadap masyarakat. Dan ini diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Kita sudah mengakreditasi ada 20 puskesmas di sana, akreditasinya 6 akreditasi utama, 11 akreditasi madya, 2 masih akreditasi dasar, dan 1 sekarang sedang proses akreditasi. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas itu sudah cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena sudah terakreditasi. Ini yang dari Kementerian Sosial yang mengeluarkan akreditasinya. Ini selama setahun itu akreditasi. Karena akreditasi itu kan kaitannya bukan hanya administrasi, tapi juga kelengkapan infrastruktur. Oh iya, gitu ya? Iya. Jadi seluruh dinilai. Ini kuncinya ada di pelayanan kan. Seluruhnya dinilai. Baik itu sarana prasarana, kemudian ketersediaan SDM, kemudian bagaimana SOP pelayanan, itu kan dinilai semua. Sehingga timbul akreditasi. Dan ini saya pikir nggak mungkin bisa baik itu hasil akreditasi kalau yang tadi itu nggak memenuhi syarat itu tadi, sehingga itu bisa terpenuhi. Selain daripada itu mungkin bantuan sosial yang terus saya pikir itu hampir di semua kabupaten lah melakukan itu. Nah, penanganan COVID mungkin yang agak ingin saya sampaikan di sini. Kita sebelum sampai di situ, Pak Bupati, nanti kita akan singgung penanganan COVID. Siap. Saya ini punya data, nih Pak Bupati, ya. Ini saya luar biasa sekali, Pak Bupati ini. Jadi dari semenjak tahun 2016 sampai 2019 kita punya data Kabupaten Waikanan itu meraih 78 penghargaan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Itu ya. Kemudian saya akan bedah satu-satu gitu Pak Bupati. Tadi beberapa sudah disampaikan tadi. Saya akan tanyakan yang belum disampaikan gitu. Nah, ini di bidang pendidikan ya. Bupati Waikanan menerima penghargaan dari Tim Anugerah Pendidikan Indonesia kategori Bupati dengan upaya peningkatan kompetensi guru terbaik di Indonesia pada 2000 September 2018. Nah, ini apa yang dilakukan Pak Bupati? Jadi kita sulit mau meningkatkan mutu pendidikan kalau gurunya juga nggak kita tingkatkan kapasitasnya. Nah, jadi kita sekarang ini berupaya dari kemarin dari awal karena kebenaran ayah saya juga guru, ibu saya juga guru basicnya. Jadi saya pikir peningkatan sumber daya manusia kapasitas SDM guru ini harus kita tingkatkan. Nah, mulai kita melakukan pelatihan, mengakreditasi sekolah, guru-guru ini kita lakukan pelatihan di luar, ya kan, baik itu di provinsi maupun di luar kabupaten, sehingga guru-guru ini juga mampu untuk bersaing dengan guru-guru di tingkat yang lain gitu kan. Dan alhamdulillah bergerak pelan-pelan ini. Ya, kemudian saya sudah mulai memetakan juga ini. Saya petakan setiap kecamatan tuh saya minta punya ada sekolah unggulan. SD 1, SMP 1 gitu kan. Karena itu kapasitas saya kalau SMA kan milik provinsi. Nah, saya minta di semua punya setiap kecamatan tuh punya sekolah unggulan. Di dalam sekolah unggulan tuh saya minta punya kelas unggulan. Nah, sekarang sehingga berkompetisi lah masing-masing sekolah ini untuk menjadi kelas unggulan. Tapi paling tidak kita menangi satu. Jadi guru, lebih kepada kapasitas guru, kemampuan, sumber daya, kemampuannya guru itu yang kita tingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, kemudian workshop, seperti itu. Dan itu kita biayai. Hari ini kita juga sudah mempersiapkan untuk, karena saya di RPJM berikutnya itu adalah sumber daya manusia salah satu sasarannya. Sekarang saya lagi mempersiapkan juga untuk lebih memperbanyak lagi. Ya kan, salah satunya dengan cara mensekolahkan
para guru-guru ini, ya kan, mulai dari PAUD. Ini saya lagi mempersiapkan PAUD ini. Jadi PAUD ini mau saya sekolahkan mungkin di universitas terbuka atau di Unila atau di mana, kita untuk meningkatkan kapasitas guru, karena investasi pendidikan ini kan nggak gampang. Dan butuh waktu yang lama, nggak seperti bangun jalan. Bangun jalan tuh sekali bangun orang kelihatan tahu, tapi investasi pendidikan ini kan jangka panjang. Dan generasi penerus kita ini harus kita persiapkan dengan baik. Salah satu mutunya adalah dengan pendidikan. Ya. Mungkin Pak Bupati, kita seperti tadi disampaikan soal peningkatan kapasitas para guru. Ya. Ada berapa sih jumlah guru di 6.000 sana? PNS dan honornya ada sekitar 6.000. Oke. Itu yang dari pendidikan. Ya, maksudnya SD, itu dari SMP, PAUD, SD, SMP. Karena SMA udah nggak masuk data kita lagi. Provinsi. Ya. Jadi ada 6.000 ya? Kurang lebih 6.000 guru di Waikanan sana. Tapi memang persoalannya di Waikanan itu memang sekali lagi memang sumber daya manusianya. Selama ini mungkin saya lebih menekankan kepada sekolah itu untuk mengurangi lah pembiayaan yang lebih ke hal-hal yang seremonial kan. Kalau zaman dulu kan sekolah dibebani dengan banyak kegiatan gitu ya. Nah itu sudah saya mulai kurangi. Lebih fokus kepada itu. Bagaimana mutu pendidikan tinggi. Contoh misalnya, mereka harus membuat banner setiap ucapan 17 Agustus segala macam, itu kan lumayan juga biayanya. Kalau dalam 1 tahun itu sudah berapa itu kan? Padahal nggak penting-penting amat gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi itu menggerogoti dana bos itu. Nggak mungkin dana pribadi dia, begitu kan? Nah contoh kecilnya, bagaimana kalau duit itu misalnya kita berikan untuk tunjangan kepada guru honor lebih ditingkatkan, mungkin akan lebih punya berdampak. Contoh-contohnya seperti itulah gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa lah. Sekolah tuh kelihatan tidak terlalu rapi, tapi mutu pendidikannya tinggi, itu yang lebih kita tekankan. Dari 6.000 guru itu tadi, berapa yang PNS, berapa yang honorer? Honorernya itu lebih banyak dari PNS. Lebih banyak. Saya pikir mungkin 60-40 atau bahkan 70-30 menurut saya. Honornya lebih banyak di Waikanan itu. Karena memang guru ini juga mungkin yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah pusat gitu ya. Jadi coba peluang untuk penerimaan guru itu lebih banyak lah ASN-nya dibanding, dan ini beberapa kali kita selalu mengajukan guru, banyak itu kita ajukan ke pemerintah pusat itu agar penerimaan guru itu ruangnya lebih banyak jumlahnya dibanding dengan penerimaan yang lain. Di Waikanan itu kan tiga hal yang masih kurang, padahal ini sektor sangat penting. 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 pertanian. Padahal 3 ini punya penopang besar sekali di Waikanan. Bicara pendidikan kita kurang guru, bicara kesehatan kita kurang perawat hari ini. Kalau bidan kita udah 1 kampung 1. Kemudian bicara pertanian kita kurang penyuluh. Hari ini kita kurang penyuluh gitu kan. Padahal penyuluh kontrak itu sudah cukup banyak. Nah maksud saya kenapa tidak dibuka peluang yang cukup banyak lah untuk penerimaan tiga kelompok ini, dibanding dengan mungkin penerimaan ASN yang dampaknya juga menurut saya kurang. Gitu kan. Ini jadi persoalan. Formasi yang terbatas. Kadang-kadang daerah mengajukan berapa, pusat hanya menyetujui berapa gitu dan menyetujui berapapun kan terbagi di beberapa formasi. Kita berharap itu formasi pendidikan itu guru itu lebih banyak, formasi kesehatannya lebih banyak, formasi untuk pertaniannya lebih banyak, itu mau kita, karena itu kita butuhkan di daerah. Dan seharusnya kan pemerintah pusat juga melihat itu. Artinya formasi itu serahkan saja sama kabupaten, karena yang tahu kebutuhan kabupaten itu kan ya kabupaten itu sendiri, bukan pemerintah pusat yang tahu. Tapi usulan formasi kan dari kabupaten. Betul. Nah, tapi kan yang ngatur kembali lagi keputusannya pusat. Betul. Nah, kita cuma bisa mengusulkan, tapi keputusan di sana. Mau bicara penghargaan, ada 2 penghargaan yang ingin saya sampaikan, yang mungkin juga tahu atau tidak. Ini bicara Adipura. Ya ini yang mau kita bahas. Silakan. Nah, maka tadi saya sampaikan kita akan bedah satu-satu. Siap. Nah, jadi Waikanan ini meraih penghargaan Adipura untuk pertama kalinya dan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden pada tanggal 14 Januari 2019. Nah, apa yang Anda lakukan sehingga Waikanan bisa mendapat penghargaan itu? Jadi mungkin ini isu tidak seksi untuk kabupaten lain. Ya kan? Dan saya senang dengan cari isu yang tidak seksi kabupaten lain, tapi sebenarnya itu seksi banget gitu kan. Nah, saya menilai lingkungan itu tidak jadi. Saya hampir melihat dari visi misi hampir nggak ada yang bicara soal lingkungan. Hanya saya yang masuk dalam visi misi dalam lingkungan itu. Nah akhirnya kita kejar Adipura ini. Kenapa Adipura kita kejar? Ini lingkungannya harus terjaga. Dan itu seksi sekali. Saya perhatikan di Lampung ini itu hanya 1 kabupaten yang hampir rutin dapat Adipura, yaitu Lampung Barat. Akhirnya kita kejar. Kemudian kan masyarakat, pegawai saya ini harus dikasih target. Kalau nggak target mereka cuma menghabiskan waktu Senin Kemis. Nah kita kejar target Adipura. Nah yang saya lakukan adalah saya ajak semua masyarakat itu untuk bagaimana caranya untuk meraih Piala Adipura dengan indikator yang cukup banyak. Kan dinilai semua itu, sekolah dinilai, Pemda dinilai,
tempat penampungan sampah dinilai, ya kan, puskesmas dinilai, jalan ibu kota dinilai, semua dinilai itu, ya kan. Akhirnya kita bisa mendapatkan Piala Adipura. Di Lampung ini hanya kita dengan apa namanya Lampung Barat yang mendapat Piala Adipura. Dan itu menurut saya bergengsi sekali. Karena lingkungan ini perlu. Bayangkan saja siapa yang menjaga lingkungan ini untuk anak cucu kita kalau bukan kita sendiri. Ini kita senangnya dengan apa namanya kepala daerah yang masih muda, begini, energik gitu ya, energik, inovatif gitu. Nah, kemudian itu tadi untuk melakukan itu tentu kan butuh proses. Betul. Gitu ya. Betul. Nggak mungkin Anda 1 tahun langsung enggak. itu tercapai, Betul. dapat gitu. Betul. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Saya persiapkan dengan matang. Jadi kita, alhamdulillah pada waktu itu memang orang dari kementerian itu selalu mendampingi kita untuk menyampaikan tentang harus lakukan ini. Oh, tempat pembuangan sampah Anda belum baik ini, Anda harus benar, ngurainya harus betul, kira-kira gitu. Oh ini kalian harus ini, kotak sampah kalian aja kurang. Oh di jalan masih kotor, rumput masih tinggi. Oh di kesehatan itu buang alat-alat kesehatannya habis setelah pakai itu nggak benar sekali. Nah itu hampir 2 tahun. Kita jalankan tuh hampir 2 tahun, kita telah dan langsung dipimpin pada waktu itu oleh Wakil Bupati Kabupaten Waikanan. Jadi urusan Adipura ini langsung dipimpin oleh Pak Wakil Bupati almarhum pada waktu itu. Kalau soal supervisi dari pusat ini, kita yang aktif berkomunikasi atau mereka memang ada khusus, ada tim kayak apa namanya itu untuk pendampingan gitu? Kita aktif kirim ke mereka, kirim data, nanti ada waktu mereka apalagi datang. Kira-kira gitu. Iya, mereka datang juga, mereka lihat itu semua, mereka lihat. Termasuk kan yang sulit misalnya salah satunya pembakaran lahan. Iya. Kan kita punya perusahaan tuh, itu kan yang lihat satelit. Jadi kita harus hati-hati sekali tuh. Itu nggak, kalau terlihat oleh satelit itu penanganan kebakaran ini nggak baik, lewat Adipura kita udah pasti. Itu salah satu. Sementara di Waikanan tuh banyak tuh perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana cara kita memantau coba perusahaan-perusahaan itu kalau dia melakukan pembakaran? Misalnya tebu misalnya, atau yang lain gitu kan. Tapi itulah kita mengedukasi terus, termasuk perusahaan kita kirimin surat, kita rajin datang ke perusahaan, kita sampaikan, kita ini mau ngejar Adipura, jadi mohon bantuannya, semua elemen masyarakat kita ajak, ormas-ormas, organisasi masyarakat, keagamaan, pemuda, itu kita ajak bersama-sama. Jadi kita punya namanya program gerbek sampah namanya. Itu setiap hari Jumat kita lakukan gerbek sampah terus. Akhirnya sekarang menjadi sebuah kebiasaan. Dalam 1 bulan kita lakukan gerbek sampah. Pertama mungkin agak sulit itu, tapi kita lakukan serentak di seluruh Waikanan. Pada waktu itu tuh hajar setiap hari Jumat kita lakukan gerbek sampah. Akhirnya kita lakukan hari ini sudah menjadi sebuah habit lah ya. Nah, menjadi sebuah habit akhirnya. Akhirnya orang buang sampah sekarang malu gitu kan. Nah, karena sudah terbiasa gitu ya kan. Betul. Jadi memang soal Adipura ini kan melibatkan semua pihak. Betul. Gitu ya kan. Betul. Dan untuk mengajak semua pihak ini satu pikiran, satu visi misi itu kan bukan hal yang mudah. Ya. Itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus, makanya saya bilang kita benahi dulu Pemda. Pemdanya harus benar-benar bersih, benar-benar bagus semuanya. Baru kita ngajarin orang gitu kan. Dimulai dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mau ngajarin orang kalau diri kita enggak? Nah, kita mulai dari diri kita sendiri. Nah ini Pak Bupati, kan ada kata orang bijak bilang merebut itu gampang, mempertahankan itu sulit. Benar. Nah, bagaimana Anda mempertahankan? Nah, saya buat metode-metode, saya buat program-program. Hari ini saya berlombakan. Jadi setiap kampung sebelum Piala Adipura seperti ini kita lagi lakukan nih, sebentar lagi penilaian lomba Adipura tingkat kabupaten. Setiap kampung ini saya adu. Saya suruh berlomba mereka, nanti siapapun dapat hadiah, mereka dapat program pembangunan fisik. Itu sekitar 100 juta kita berikan. Juara 100, juara 2 75, juara 3 50. Kita kasih program. Jadi ada reward. Oh, ada reward. Itu ada penilaiannya dari lingkungan hidup, dari kesehatan, dari semua itu. Dari dinas pendidikan. Kita lombakan sehingga mereka juga menjaga termotivasi. Nah, efeknya adalah kabupaten. Adalah kabupaten. Sayang kita ini di Bandar Lampung kita nggak bisa ngikut ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih Pak Bupati, ini masih banyak ini. Nah tadi udah disinggung di bidang kesehatan, ya. Nah ini kita ada catatan, MK Waikanan itu meraih penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat berkelanjutan tahun 2019, yang diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, kepada Bupati Waikanan dan mendapat peringkat tertinggi Kabupaten Sehat se-Indonesia Swasti Sabah Padapa. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi gini, saya lihat bagi saya kesehatan itu kan utama. Sumber kesehatan itu macam-macam. Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan ini rusak gara-gara salah satunya adalah
air terutama salah satunya adalah orang buang air besar sembarangan. Oke. Saya masuk jadi bupati 33.000 KK itu nggak punya jamban. Iya, tidak layak. Tidak layak dan tidak layak dan tidak punya. Oke. Campur di situ. Akhirnya saya bilang, apa ini cara program? Oh, terakhir ODF namanya. Sanitasi berbasis masyarakat. Jadi bagaimana mengajak masyarakat itu untuk tidak buang air besar sembarangan. Kita bangunkan mereka juga, tapi bukan kita bangunkan, tapi mengedukasi mereka. Akhirnya kita buat stigma di masyarakat itu bahwa orang buang air besar sembarangan itu sama dengan teroris. Dia membunuh banyak orang. Ya teroris kan begitu. Dia bunuh diri tapi membunuh banyak orang. Dampaknya luas. Bayangkan kalau dia buang air kecil, buang air besar di sungai. Sungai tempat orang mandi, tempat orang ambil air, mencuci baju segala macam. Jadi dampak luar biasa. Kita kejar itu. Akhirnya kita bisa dapat ODF. ODF ini sangat sulit. Ini sama dengan Adipura. Kita kejar dengan ngajak seluruh masyarakat. Dan ingat di Lampung ini cuma ada 2 yang dapat ODF. ODF-nya itu cuma kita dengan Prinsewu. Tapi jangan lupa, Prinsewu itu didampingi oleh FDGs dari Belanda. Ada pendampingan dari Belanda. Kita cuma didampingin Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Ya. Dan jangan lupa, kita dapat STBM Award. Nah, Prinsewu nggak dapat STBM Award. STBM Award itu kepala daerah. Jadi setelah dapat ODF diadu lagi seluruh Indonesia. Setelah diadu lagi, kita dapat STBM Award. Kemudian akibat itu kita dicek karena Adipura kita dapat, ODF kita dapat, kita masuk dalam kategori sehat, kabupaten sehat. Nah, kabupaten sehat ini diadu lah. Diadu dengan nilai tertinggi. Nah, untuk provinsi tertinggi, nilai tertinggi itu ada di Sulawesi Selatan. Untuk kota tertinggi itu kota Tangerang. Untuk kabupaten tertinggi seluruh Indonesia, nilai yang tertinggi itu ada di Kabupaten Waikanan. Jadi kita dapat penghargaan itu kabupaten sehat, tapi bukan hanya kabupaten sehat, tapi nilai tertinggi untuk tingkat kabupaten itu adalah Kabupaten Waikanan. Luar biasa ya, Bupati ya. Tingkat nasional. Nah, terus kan untuk melakukan itu semua kan butuh dukungan fiskal. Betul. Gitu ya. Pendanaan. Nah, kita pengen tahu seberapa besar sih size fiskal APBD Kabupaten Waikanan dari 2016 sampai hari ini. Ya, jadi kita berpikir dulu, sebelum masuk ke fiskal itu kita berpikir, tentu akan dipertanyakan abang tadi, bagaimana ini menggerakkan kok bisa dapat ODM bangun segala nggak ada duitnya. Jadi begini, saya memanfaatkan semua elemen yang ada di sana. Contoh TNI misalnya, selama ini kan ada TMMD. Yang kita biayai melalui APBD, kita berikan kepada TNI melakukan TMMD. Kita fokuskan aja. Biasa selama ini bangun jalan, bangun jembatan, musola, gardu sapam, gardu pos ronda. Saya minta, tentara, TNI, kalian jangan bangun itu dong. Tahun ini kalian bangun jamban dong. Sembari kalian mengedukasi, ya kan? Polri juga begitu. Begitu juga hibah-hibah, dana hibah. Saya melakukan dana hibah misalnya ke ormas masyarakat NU, Muhammadiyah, pemuda Pancasila, pemuda misalnya KNPI, kemudian misalnya Karang Taruna. Itu dalam program mereka harus masuk itu. Saya akan sampaikan, NU, kamu dapat hari ini 200 juta. Atau saya minta tahu nih, kamu membangun ODF, membangun jamban di mana? Menyelesaikan jamban di mana? Oh Pak, saya 2 kampung Pak. Oh Pak, saya 3 kampung Pak. Sehingga ini dana yang memang biasa kita gelontorkan untuk kawan-kawan ini, untuk menopang juga. Akhirnya kita bisa rangkul sama-sama sehingga itu tadi bisa kita selesaikan. Artinya perputaran uang itu difokuskan untuk hal yang memang prioritas. Gitu ya. Oh iya haruslah. Sekarang kita memprioritaskan apa? Kan seperti pesan Pak Jokowi, kalau membagi APBD itu jangan seperti membagi roti membagi mentega di atas roti. Artinya semua rata. Kalau saya nggak rata begitu, ini sektor apa yang mau saya kejar? Infrastruktur saya hajar. Oh ini sektor apa? Kesehatan saya lebih perbanyak. Oh mana ini? Oh ini yang kurang agak penting lah, kita kurangi. Mana dinas-dinas yang menjadi fokus kita untuk mengejar RPJM itu kita biayai dengan porsi yang lebih besar dibanding dengan dinas-dinas yang lain. Nah, kita juga mungkin penonton Kupas TV juga pengen tahu juga ini. Pak Bupati, berapa jam sih waktunya untuk memikirkan Pemda Waikanan ya dalam hal itu tadi merancang program ya sampai internalisasi di internal. Itu waktunya per hari itu dikasih berapa jam gitu? Jadi saya tidur biasa jam 10-an lah. Kemudian saya biasa bangun jam 4. Itulah waktu saya istirahat. Jam 5 saya sudah mulai bekerja. Bekerja apa saya? Saya mulai main handphone. Jam 5 pagi? Jam 5 pagi. Setelah sholat subuh? Saya main handphone. Oh gitu. Jadi disitulah. Tapi bukan main game ya? Bukan. Saya membalas Facebook. Saya balas Instagram. Saya balas WA. Ya kan, saya balas DM-an orang, jadi saya balas semua. Dan itu saya pegang langsung. Kendalikan sendiri? Saya kendalikan sendiri. Itulah untuk saya berkomunikasi dengan masyarakat. Ya kan. Kemudian setelah itu,
saya mandi, kemudian saya bekerja, dan saya biasa menerima tamu, nggak ada jam saya. Jam 6 kadang-kadang saya sudah terima tamu di rumah, walaupun kerjanya katanya jam 8. Dan kadang-kadang terima tamu sampai jam 10 malam saya. Jadi nggak ada waktu lah, hampir habis lah waktu kita, hanya butuh waktu untuk istirahat lah. Tempat paling istirahat yang paling enak tuh ya di mobil. Akan ke Bandar Lampung. Ini mau datangin Kupas Tuntas tadi, tidur dulu kita tadi sore. Tadi siang kita ke sini, sore kita dari rumah kita tidur lah. Jadi itu tempat kita untuk beristirahat. Jadi saya mempergunakan betul waktu saya. Interaksi dengan masyarakat itu bagi saya penting. Dan hari ini nggak ada yang eksklusif terhadap seorang kepala daerah itu. Jadi menurut saya sekarang udah nggak zamannya lagi membatasi diri kita kepada orang-orang masyarakat yang membutuhkan kita. Kan nggak perlu, orang negeri besar cukup jauh ke Waikanan. Butuh waktu sekitar 3 jam sampai 4 jam mereka. Bayangkan kalau hanya sekedar melaporkan jalan jelek, mereka harus ketemu saya. Sampai di Belambangan Umpu belum tentu ketemu saya juga. Sekarang anak-anak udah pada hebat, dipoto sama mereka, kirim ke DM saya atau kirim ke inbox saya di Facebook. Kemudian itu saya teruskan kepada dinas. Coba kamu cek jalan ini, nah kan seberapa besar manfaatnya kalau kita bangun gitu kan. Nah itu, dan itu bergulir. Satu itu untuk komunikasi saya dengan masyarakat. Yang kedua ini jadi bahan pengawasan, mengawasi dinas-dinas ini. Jadi mereka agak ngeri-ngeri juga sekarang nih kalau misalnya melakukan tanda kutip hal yang tidak baik, ya kan? Pasti nanti nyampe ini sama pimpinan. Dipoto, dikirim gitu kan. Nah, mereka takut karena mudahnya akses masyarakat itu untuk ketemu saya walaupun tidak secara fisik, tapi bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram gitu kan. Kan zaman sekarang kayak gitu. Kalau enggak udah ditinggalin orang kita. Nah, kan? Gitu kan. Dan itu saya punya ruang sendiri. Khusus untuk itu saya bangunkan ruang sendiri. Jadi berarti hampir semua orang yang inbox, yang Saya DM, balas, Instagram saya semua dibalas ya. Coba aja nanti Kupas Tuntas balas Gitu ya? Saya balas nggak nanti ya. Boleh Coba aja. dicoba ini. Boleh. Saya balas atau tidak gitu. Iya Pak Bud.